Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Mom Jona, seorang ibu rumah tangga. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah mengklik video saya yang sederhana ini ya teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman, aktivitas seorang ibu rumah tangga yang sekaligus mempunyai usaha toko kelontong ya teman-teman. Nah, di video kali ini ya teman-teman, saya akan berbagi tentang cara berdagang ala Rasulullah ya teman-teman, agar bisnis makin berkah ya. Karena Rasulullah adalah panutan umat Islam ya teman-teman dalam banyak aspek kehidupan, salah satunya di bidang perdagangan ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sedang merintis usaha, tak ada salahnya meniru cara berdagang ala Rasulullah ya teman-teman, agar bisnis teman-teman menguntungkan dan mendapat limpahan berkah. Selain itu ya teman-teman, nah apabila teman-teman sedang mengalami sulitnya pasang surut usaha ya, pelajari cara berdagang ala Rasulullah, adalah solusi yang tepat ya teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit menjabarkan mengenai bagaimana sih cara Rasulullah mengelola bisnis dan apa saja keuntungannya. Nah, tonton sampai selesai ya teman-teman. Nah, cara berdagang ala Rasulullah, saat berdagang Nabi Muhammad selalu mengharapkan ridha Allah ya teman-teman. Nah, oleh karena itu beliau tidak pernah berbohong ya teman-teman, ataupun bersikap curang ya. Berikut ilmu tentang berdagang ala Rasulullah ya, yang teman-teman yang bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk yang pertama yaitu menjual barang berkualitas baik ya teman-teman. Nah, Rasulullah itu selalu menjajakan barang dengan kualitas terbaik ya teman-teman. Nah, andai kata memang ada kecacatan, beliau pasti akan menginfokan kepada calon pembeli. Selain itu, harga yang ditetapkan juga sepadan dengan kualitas. Oleh karena itu, konsumennya selalu merasa puas ya teman-teman. Nah, cara berdagang ini juga diwariskan oleh Rasulullah kepada kita melalui hadis riwayat Ibnu Majah ya teman-teman, yang pada intinya Nabi Muhammad bersabda bahwa semua muslim adalah saudara bagi muslim lainnya ya teman-teman. Nah, sehingga tidak halal apabila seorang muslim menjual barang cacat kecuali telah ia jelaskan. Terus yang kedua ya teman-teman, sabar dan tidak mudah putus asa. Nah, situasi pasar sering tidak menentu ya teman-teman, sehingga ada kalanya barang dagangan kita sulit terjual. Apabila hal ini terjadi, hal yang dapat teman-teman terapkan adalah selalu bersabar ya teman-teman, dan tidak putus asa dalam mencari pembeli. Cara berdagang ala Rasulullah ini mungkin berat untuk diterapkan ya teman-teman, namun pasti ada hasilnya ya. Hal ini karena Allah telah menjanjikan rahmat dan nikmat kepada hambanya yang tidak kenal menyerah serta terus berusaha, begitu ya teman-teman. Terus untuk yang ketiga ya teman-teman, yaitu selalu bersikap jujur ya. Nabi Muhammad terkenal sebagai pribadi yang jujur ya teman-teman. Beliau selalu menjelaskan kondisi barang dagangan secara detail dan tidak pernah mengurangi timbangan ya teman-teman. Tak heran jika hingga akhir hayatnya Rasulullah dijuluki Al-Amin, artinya dapat dipercaya, begitu ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, apabila teman-teman ingin berdagang ala Rasulullah, biasakan sikap jujur dan hindari setiap tindakan curang ya teman-teman. Pastikan bahwa takaran yang teman-teman berikan sudah sesuai jumlah pemberian, begitu ya teman-teman. Nah, bahkan tidak ada salahnya ya jika teman-teman tuh ingin bersikap dermawan dengan menambahkan sedikit bonus pada pelanggan. Terus untuk yang keempat ya teman-teman, mengambil untung dalam jumlah wajar. Nah, ketika berdagang, Rasulullah itu tak hanya bertoleransi pada laba, tetapi juga mengharapkan berkah dari Allah ya teman-teman. Oleh karena itu, harga barang selalu sesuai dengan kualitasnya. Bahkan, beliau tak ragu untuk menjelaskan modal berdagang agar pembeli tahu berapa untung yang diambil.
Terus ilmu berdagang ala Rasulullah yang satu ini dapat teman-teman terapkan dengan cara mengambil untung sewajarnya begitu ya teman-teman, sesuai biaya produksi, bahan baku, dan kondisi barang. Dengan demikian pembeli akan puas dan bisnis pun berkah. Terus yang kelima ya teman-teman, bangun personal branding dengan baik gitu ya teman-teman. Dalam berbisnis teman-teman perlu membangun personal branding yang baik ya, sehingga mendapat kepercayaan pelanggan. Sebelum usahanya sukses, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepribadian jujur, soleh, dan dapat dipercaya. Tak heran jika banyak pihak tertarik untuk berinvestasi secara bagi hasil dengan beliau. Terus yang keenam ya teman-teman, bersikap ramah dan sopan pada pelanggan. Nah, saat berdagang Rasulullah itu selalu menunjukkan sikap ramah dan sopan kepada pembeli ya teman-teman. Nah, selain itu beliau tidak pernah membeda-bedakan konsumen berdasarkan usia, jenis kelamin maupun status sosial, sehingga semuanya mendapatkan pelayanan yang setara begitu ya teman-teman. Terus untuk yang ketujuh ya teman-teman, pilih strategi marketing yang tepat. Berdagang ala Rasulullah juga harus memperhatikan strategi marketing ya teman-teman. Dahulu beliau selalu melakukan segmentasi pasar sesuai kebiasaan, gaya hidup, dan kebutuhan masyarakat di tiap wilayah. Selain itu, Rasulullah juga menjalin silaturahmi dengan para pembeli dan melakukan ekspansi bisnis ke berbagai wilayah ya teman-teman. Nah, tiap kali mengunjungi daerah baru, beliau selalu membawa dagangan sesuai kebutuhan masyarakat di situ. Tak heran jika bisnisnya cepat berkembang begitu ya teman-teman. Adapun keuntungan-keuntungan berdagang ala Rasulullah ya teman-teman. Nah, cara berdagang yang diwariskan Rasulullah sangat baik untuk diterapkan oleh para pembisnis seperti kita ya teman-teman, karena dapat membawa keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Berikut adalah itu apa sih trik-triksnya ya teman-teman. Satu, mendapat kelancaran rezeki teman-teman. Nah, bersikap baik dan jujur kepada pembeli ternyata dapat melancarkan rezeki ya teman-teman. Hal ini karena pelayanan dan kualitas dagangan seringkali diceritakan dari mulut ke mulut. Dengan demikian, apabila teman-teman memperlakukan pelanggan dengan baik, tentu mereka akan merekomendasikan kerabat dan teman-temannya untuk membeli produk teman-teman. Terus untuk yang kedua, penghasilan lebih berkah. Cara berdagang ala Rasulullah selalu mengedepankan kejujuran, kedermawanan, dan kesopanan karena semata-mata mengharapkan ridha Allah. Dengan demikian, usaha yang teman-teman jalankan makin berkah. Keberkahan ini ditandai dengan beberapa hal di bawah ini ya teman-teman. Berapapun pemasukan dari berdagang, teman-teman merasa bahagia dan bersyukur. Terus harta yang dimiliki selalu menjadi jalan pengiriman. Terus teman-teman dan keluarga lebih harmonis dan bertakwa kepada Allah. Terus untuk yang ketiga ya teman-teman, dipercaya konsumen. Nah, apabila berdagang berhasil, berdagang ala Rasulullah, maksudnya begini teman, apabila pedagang berhasil berdagang ala Rasulullah, sudah pasti pembeli akan percaya dan menjadi pelanggan tetap ya teman-teman. Tak hanya itu ya, kepercayaan ini dapat menjadi batu pijakan untuk memperluas pangsa pasar dengan cara bekerja sama maupun berinvestasi. Hal ini tentu lebih mudah dilakukan jika bisnis teman-teman memiliki kredibilitas. Terus yang keempat yaitu hati lebih tenang ya teman-teman. Suatu bisnis jika diwarnai kecurangan pasti akan membuat perasaan selalu was-was dan khawatir ya teman-teman. Lain halnya jika teman-teman menerapkan cara berdagang ala Rasulullah ya, melalui sikap jujur, ramah, serta dedikasi penuh pada kepuasan pembeli. Tentu hati jadi lebih tenang karena tahu bahwa sudah melakukan hal yang terbaik selaku penjual. Gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi mengenai bagaimana berdagang ala Rasulullah ya teman-teman, dan apa saja keuntungannya begitu ya teman-teman. Meskipun situasi bisnis seringkali tidak pasti ya teman-teman, namun teman-teman harus tetap berbisnis dengan jujur seperti Rasulullah ya.
Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.